jatuh, waktu ku berseru, Tuhan ada pertolongan. Rencanamu indah di setiap langkah. Cintamu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau menopangku di saat ku jatuh, waktu ku berseru, Tuhan ada pertolongan. Rencanamu indah di setiap langkah. Cintamu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. 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 Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik, kami punya Allah yang setia. Syukur kami naikkan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya rasa syukur yang kami berikan, kami sembah Engkau Tuhan. Untuk selamanya Engkau baik.
dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. 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 Nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang mengikuti pelayanan renungan pagi melalui online ini. Biar Tuhan memberkati saudara semua. Mari sebelum kita mulai dengan renungan, kita akan berdoa lebih dulu, saudara. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, oh Roh Kudus-Mu yang maha agung, maha kuasa Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa arti renungan ini. Kiranya menjunjung kami untuk mencapai tingkat kehidupan rohani yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya kepingin bersama-sama saudara merenungkan sebuah ayat dari kitab suci, yaitu di dalam Injil Markus, saudara-saudara, ya. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-30 dan 31. Injil Markus pasal 6 ayat 30 dan 31, ya. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara.
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, secara keseluruhannya ayat ini berbicara murid-murid Tuhan itu diutus oleh Tuhan pergi untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Lalu ayat 30 dikatakan murid-murid itu semua kembali dan dia menceritakan apa yang dialami setelah dia memberitakan firman Tuhan ke mana-mana tempat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, "Ayo kita pergi ke tempat yang sunyi. Lalu kita sendirian." Sendirian itu berarti itu waktu murid-murid banyak dijak ke tempat sunyi, kita sendirian. Jadi tidak bergerombolan, sendirian, ya. Sendirian dan beristirahatlah seketika. Beristirahat sendirian terus beristirahat. Terus dikatakan sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi mereka itu menghadapi banyak orang datang pergi sampai makan pun tidak sempat. Nah, yang saya ingin garis bawahi itu, ya, Tuhan Yesus berkata, "Mari kita ke tempat yang sunyi." Dan Tuhan Yesus menunjuk pada murid-muridnya tempat-tempat yang sunyi. Dan kita bersendirian dan beristirahat. Maksud Tuhan Yesus, saudara, ya, ke tempat yang sunyi, kita bersendiri. Maksudnya itu supaya murid-murid itu di tempat yang sunyi, di sana dia tidak bertemu dengan siapa-siapa, ya. Tempat yang sunyi, tidak bertemu dengan siapa-siapa, sendirian dikatakan di sini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri, ya, nanti kita baca di lain bagian, Tuhan Yesus sendiri waktu dia sedang sibuk, terus dia menyendiri, bahkan Tuhan Yesus menyendiri naik ke atas gunung. Di sana dia bersendiri dengan Bapa. Artinya di sana itu dia dengan Bapa. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan supaya murid-murid itu bersendiri di tempat yang sunyi. Tidak ada
hiruk pikuk, tidak ada keramaian, tenang, tempat yang sunyi, supaya di sana murid-murid itu bisa bersendiri dengan Bapa. Maksudnya yaitu supaya dia itu berdoa. Saudara, kita ini anak-anak Tuhan, ya. Mungkin saudara sudah banyak mengetahui firman Tuhan, ya. Mungkin saudara sudah banyak juga ikut di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan bersendiri di tempat sunyi, artinya kita menyendiri di tempat yang sunyi, tempat tidak ketemu siapa-siapa, sudah sendirian, tempat yang sunyi, supaya di sana kita bisa bersendiri dengan Bapa, dengan Tuhan kita. Saudara, maksud Yesus itu yaitu supaya bersendiri. Itu artinya kita berdoa, saudara. Mungkin saudara akan berkata, loh, saya ini sebagai anak-anak Tuhan, saya mesti berdoa. Tetapi saudara, doa dan doa itu ada lain, saudara, ya. Yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan, berdoa di tengah-tengah keramaian. Artinya berdoa di tengah-tengah kesibukan. Berdoa pikiran kita itu masih sibuk memikirkan ekonomi, memikirkan keluarga, memikirkan macam-macam. Ya, namanya manusia, ya. Yang dipikirkan yaitu hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi kita berdoa. Nah, itu artinya kita berdoa di tengah-tengah keramaian, kesibukan. Pikiran kita itu berdoa, tapi pikiran kita itu sibuk dengan hal-hal yang kita pikirkan secara manusia ini, ya. Mungkin saudara-saudara tidak terasa satu waktu, ya, kita berdoa, tetapi di dalam doa itu kita, oh ini kok gini ya, oh saya harus gini, oh ini gini. Jadi berdoa, tetapi pikirannya melenceng kemana-mana tempat. Ya? Nah, itu berdoa. Kelihatannya berdoa. Kelihatannya bersendiri dengan Tuhan. Kelihatannya. Tetapi pikirannya itu masih dalam doa, itu masih memikirkan macam-macam hal. Itu bukan doa. Oleh sebab itu, saudara, seringkali kita temukan, ya, doa-doa yang tidak terjawab. Ya, doa-doa yang tidak terjawab. Karena kita itu kelihatannya berdoa, tapi pikiran kita itu melenceng kemana-mana tempat. Sehingga kita ini ngomong mbek siapa. Dan seringkali doa itu tidak terjawab. Malah mungkin kita berdoa sampai nangis-nangis menghadapi satu masalah. Kelihatannya berdoa, tetapi pikiran kita melenceng
memikirkan masalah yang kita hadapi itu. Bukan doa yang di sini diartikan bersendiri di tempat yang sunyi. Artinya kita ini seorang diri, tidak ada macam-macam tempat yang sunyi. Sunyi itu berarti sudah tidak ada apa-apa, tidak mikirkan apa-apa. Di situ kita berdoa, dan doa yang demikian itu, saudara-saudara, suatu doa yang memperkenankan hati Tuhan. Mungkin saudara, kita ini anak-anak Tuhan sudah banyak tahun kita setia datang ke gereja, tapi untuk bersendiri di tempat yang sunyi, artinya kita tidak mikir macam-macam, sunyi, tidak mikir macam-macam. Kita hanya dengan Tuhan saja. Kita mungkin jarang temukan seperti itu. Nah, ini ajaran Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri juga sering menghadapi masalah-masalah pelayanan. Tuhan Yesus dia naik ke atas bukit, ya. Dia bersendiri diri dengan Tuhan, dengan Bapaknya, sehingga dia dapat kekuatan. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, saudara, Yesus membayangkan betapa ngeri penyaliban itu. Badannya dicambuki hancur, darahnya meleleh seluruh tubuhnya, pakai mahkota duri, ya. Lalu tangan kakinya dipaku, lantas lambungnya ditusuk dengan tombak, darah keluar. Tuhan Yesus membayangkan itu semua. Betapa ngeri mengalami penyaliban itu. Tetapi dikatakan Yesus pergi ke tempat Getsemane. Nah, Yesus pergi ke tempat Getsemane dengan murid-muridnya. Setelah sampai di Getsemane, Tuhan Yesus bilang, kamu tunggu di sini, saya akan masuk lebih dalam lagi. Artinya Tuhan Yesus bersendiri diri dengan Tuhan di tempat yang sunyi, tempat yang tidak ada apa-apa. Sedangkan murid-muridnya yang mengantarkan disuruh jaga di tempat yang jauh. Dia masuk ke dalam. Dia di sana memikirkan hanya dirinya dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Dia tidak mikir apa-apa. Dia hanya memikirkan Bapa. Itulah doa. Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sebab melihat penderitaan sengsara di salib itu tidak ada manusia yang kuat menghadapi itu. Yesus pun menjelma menjadi manusia, dia mengalami siksa sengsara seperti itu. Sampai dia berdoa, Bapak, kalau boleh cawan murka ini lalu daripadaku. Nah iso aku tak ngalami ini. Tapi ingat, Yesus berkata, dalam hal ini jangan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Yesus bilang, itu jangan kehendak saya, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau yang
jadi itu kehendak Tuhan, dan kita menurut akan kehendak Tuhan. Oh, saudara-saudara, kita melihat waktu Yesus bangkit dari kematian, dia diberi kemuliaan oleh Bapa. Ya. Dengan kemuliaan dari Bapa itu, Yesus naik ke surga. Di sana bersama-sama dengan Bapa untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, karena waktunya ya saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Tetapi di sini inti daripada firman Tuhan ialah kita mesti mengambil kesempatan bersendiri diri dengan Bapa, yaitu berdoa. Dalam doa itu kita singkirkan segala yang mengganggu pikiran hati kita, itu kita singkirkan. Kita bersendiri diri dengan Tuhan, ya. Dan kalau kita bisa pusatkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan, maka di sana saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita, tidak ada di dunia ini yang bisa mengganggu kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dengan membaca nats ini, kita akan mengerti bahwa kita perlu, saudara, bersendiri diri dengan Tuhan. Cari tempat yang sunyi. Mungkin sunyi itu sudah malam, semua sudah tidur, ya. Mungkin saudara bangun, saudara bersendiri diri dengan Tuhan, ya. Dan di sana saudara akan langsung kepada Tuhan, dan doa yang langsung kepada Tuhan, tidak terganggu dengan macam-macam permasalahan, dengan pikiran-pikiran dan sebagainya. Maka Tuhan berkenan menjawab doa kita, sehingga kita dapat kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ajar kami. Kami telah berusaha, berdoa, menghadapi macam-macam permasalahan, tetapi sering kami tidak dapat jawaban dari Tuhan, sebab kami salah. Tetapi dengan ayat ini Tuhan menghendaki kami bersendiri di tempat yang sunyi, tidak ada gangguan macam-macam, bersendiri diri dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan akan nyatakan kuasa mujizat-Mu untuk mengatasi masalah hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.